Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. hari ini akan bicarakan ini penelitian evaluasi ya, karena ini salah satu pendekatan metodologi kuantitatif. Ya, kuantitatif itu salah satunya adalah evaluasi research. Hanya evaluasi itu mungkin pernah saya ini ya, mungkin di kelas lain saya tidak tahu. Jadi itu ada ranah PEP dan ranah MP gitu loh. Ya. Jadi seperti rebutan sawah itu. Nah, PTKI apa ya ikut rebutan itu ya. Jadi padahal masih banyak sekali sawah yang bisa diteliti dengan pendekatan yang lain ya. Karena itu. Lalu evaluasi itu lebih pada evaluasi program, bukan evaluasi pembelajaran loh ya. Pembelajaran itu bukan penelitian. Pembelajaran itu ya semua guru, dosen itu mengevaluasi. Itu yang penting pada pengantar ini ya, tentang evaluasi ya. Lalu memang ada mata pelajaran di manajemen biasanya itu ada analisis kebijakan. Ya. Itu kan kalau saya justru masuk ke sana kalau mau evaluasi penelitiannya, jadi pada analisis kebijakan. Tapi ini bukan metodologi. Analisis kebijakan itu bukan metodologi, itu lebih pada mata kuliah yang dibahas biasanya di Salim. Oh ya, mau kemana? Puskesmas. Oh ya, maaf nih ya, cucunya mau ke puskesmas. Lanjut ya. Jadi analisis kebijakan ya, itu di dalamnya itu memang ada salah satu banyak metodologi sebetulnya seperti yang lain ya. Misalnya tentang kurikulum itu suatu mata kuliah. Itu kan penelitiannya bisa kuantitatif, bisa kualitatif gitu. Analisis kebijakan itu ya penelitiannya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Bahkan ada yang kalau saya pernah baca bukunya Prof. Nung, ini yaitu Policy Research and Social Planning. Ini bukunya ini dulu rasanya di ruang BD1 dulu ya. Itu ditumpuk aja, nggak ada yang ini nggak ngambil. Ini ya, ditumpuk aja, saya tuh ngambil satu. Dan itu bisa diproses di mana saja, bisa di perpustakaan ada. Itu saya baca di sana banyak metodologi yang digunakan untuk policy research. Ada action research, ada R&D juga di sana. Ada juga kualitatif, ya, ada kronologi, ada evaluasi salah satunya. Evaluasi programnya. Nah, itu berarti evaluasi program itu hanya salah satu metodologi pada policy research. Ya. Ini perlu pengantar itu ya, walaupun nanti mungkin Bapak Gran akan menyampaikan beberapa ini ya, global ya, tentang policy research, tentang riset, tentang evaluasi ya. Nah begini, mata kuliah policy research itu nggak diberikan di kita, itu ada di manajemen, MP, S3. Bahkan di S1 ada di S1 MP ya. Tapi kenapa kita nggak diberikan analisis policy research? Saya nggak tahu ini. Mungkin apakah perlu itu? Karena itu bagian dari polisi pemerintah, kita mungkin juga perlu ya menganalisis tentang polisi atau kebijakan.
No. Memang itu salah satu topik mata kuliah di MP. Bahkan di S1 ada. Ada kita paling manajemen secara umum. Karena memang kita tidak, walaupun kita ada manajemen ya, tapi yang itu kurikulumnya saya nggak hafal. Selalu ya. Kalau ada mesti riset, salah satunya ada juga sih beberapa penelitian di PTK itu yang bukan policy research, yang selesai seminar itu baru ada satu ya, di ada mahasiswa PTK yang meliti tentang policy research ya, di kabupaten tertentu gitu ya. Itu lalu tentu kalau seperti itu betul pendekatan lebih pada case study kualitatif. Maaf, case study nanti bisa kuantitatif bisa kualitatif ya, case study itu mix bisa ya, case study. Nah di sana tadi bukan evaluasi program, yang banyak kita ini evaluasi program ya kan. Nah nanti bisa ya, ada nanti kan ada berapa macam itu Pak, bagian ada 7 Pak ya, ada dari goal oriented, ada diskrepansi, yang paling akhir adalah CIPP ya, CIPP content input proses produk. Nah perjalanan teori evaluasi itu memang pertama kan namanya program itu kan ada tujuan. Ya, ini paling dasar, itu paling sederhana. Jadi misalnya program apa ya, peningkatan kualitas guru vokasi misalnya ya, itu ada programnya ya. Program itu juga kebijakan boleh ya. Dari sisi program ya, itu lalu ada tujuannya, ada target-target ya, nanti biasanya sebagai kriteria atau standar untuk membandingkan hasil pengukuran. Ini kan sangat sederhana seperti evaluasi pembelajaran ya. Cari minyak. Jadi kalau saya ikut pernah pelatih saya itu kan evaluasi program itu. Kasih setelah selesai seminggu pelatihan terus dikasih angket. Itu evaluasi program itu. Kasih angket apa makanannya enak, puas. Jadi sangat cetek ya, sangat trivial ya, sangat apa namanya ya, tidak substansial ya, tidak. Jadi itu kan lalu apa iya sih disertasi seperti itu ya kan. Tapi kalau sebagai pengetahuan nanti saudara akan menggunakan itu nanti mungkin pada suatu saat itu ya silakan. Tapi saya lebih cenderung untuk tidak menggunakannya untuk disertasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti kalau dalam framework-nya adalah policy research, itu saya masih bisa menggaransi bahwa itu nanti ada state of the art, ada kebaruan yang bisa dikembangkan, karena itu suatu bidang keilmuan tentang policy research, dan itu multidisiplin, transdisiplin ya, Pak Nung transdisiplin, Prof Nung almarhum, transdisiplin. Jadi itu sangat nanti sangat layak atau untuk disertasi. Tapi kalau evaluasi saya tidak mendukung ya, saya tidak mendukung sama sekali. Nanti kalau studi prodi ya monggo, tapi kalau saya ya lebih baik saya tidak mendukung, digunakan sebagai disertasi. Itu sebagai ini ya. Lalu yang saya lihat kelemahan evaluasi program itu sulit untuk kebaruannya di mana, Bang, cuma ada kriteria membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria. Ya. Lalu di mana kebaruan? Susah untuk mencari kebaruannya. Ya. Kalau kemarin katanya Pak bagian di kelas lain ya, ada yang tanya evaluasi gimana evaluasi? Ya kalau saya begitu ya. Kalau saya lebih baik tidak mengatakan itu, kecuali sudah akan misalnya dalam rangka kebijakan. Ya nanti untuk saya sudah belajar sendiri. Kebijakan yang
kurikulum merdeka untuk PTK untuk bidang itu ya bisa aja analisis ya. Karena baru bukan evaluasi. Itu urusannya Pak Menteri kuwi, evaluasi perubahan kuwi. Ya. Urusannya Pak Wagiran kuwi. Yang Pak Wagiran disuruh menteri ya sago ya, BNP piro. Itu tuh kebijakan sekarang. Sudah ada evaluasi nggak salah Prof Yanto ya. Ya. Kemarin ini Prof Yanto yang diberi amanah untuk mengevaluasi dan Prof Sauka ya, Ari Sauka dari Malang. Evaluasi sederhana sekali sih. Karena cuma apa yang ini apa kendalanya dari sekian konsep itu sekian, ada berapa konsep itu, apakah yang sistem magang yang menjadi kendala ataukah kuliah bersama atau sebagainya itu, yaitu sangat sangat sederhana, jadi nggak mungkin kan untuk disertasi. Jadi nanti diperlukan untuk masukan pada pada yang punya program tentu Pak Menteri yang keperluannya ya dan sebagainya nanti itu lalu ini yang gerak itu ini yang paling terkendala begitu kira-kira seperti itu. Tapi untuk disertasi kan rasanya tidak ini ya. Oh kalau CIPP Pak itu kan kompleks ya sama saja ya. Nanti sudah punya kriteria lalu dibandingkan ya. Yang aneh lagi yang kecenderungan dari penelitian evaluasi itu C sendiri ya, I sendiri, dievaluasi sendiri, lalu P sendiri, produk prosesnya sendiri. Lalu nanti dia sendiri ya. Kalau prosesnya mencapai sekian, yang lama sendiri. Ya, tidak ada yang baru, ya dari baru. Mungkin ini dugaan saya belum melihat CIPP itu muncul kan karena ada perbaikan metodologi ya. Ya, kalau goal oriented kan sangat awal ya, sangat awal pertama kali ya. Setelah itu untuk suatu program itu kan ketercapaian dari program itu tergantung pada konteks. Misalnya harus segitu tercapai misalnya guru SMK yang kita 1.000 orang misalnya. Nah itu dari jumlah, dari kualitasnya lalu mungkin sekian persen itu bisa lulus dan sebagainya. Lalu sekian persen bisa melaksanakan hasil training misalnya ya. Nah itu kan tergantung konteks. Nah, ini kalau di Papua konteksnya sangat beda dengan di DIY, itu kan beda ya. Nah, konteksnya mungkin kebijakan di Papua ya karena geografisnya terhambat, lalu duitnya banyak karena ada program itu ya, program otonomi barangkali ya, otsus barangkali itu banyak, tapi SDM nggak ada. Sangat kontekstual keberhasilan dari suatu program. Ini makanya muncul CIPP, konteks, input. Nah, inputnya juga beda-beda nanti. Ya, walaupun inputnya kan tidak ada kebijakan pusat, ada konteks kebijakan daerah. SDM tidak ada, alat minim. Ini sudah kan harus membandingkan misalnya Papua dengan Jogja ya, atau di Jakarta, apalagi yang fasilitasnya luar biasa ya. Di Jakarta itu kan puluhan triliun, ratusan triliun itu PAD-nya. Jadi kalau saudara nanti bisa yang masih belum kerja, bisa jadi guru di DKI sana udah banyak ya bantuannya. Nah, coba bandingkan dengan di Gunung Kidul aja udah sangat minim kan. Jadi belum nanti di daerah terpencil. Ini konteksnya sangat menentukan keberhasilan dari program. Ini makanya muncul CIPP dan selanjutnya. Di satu kesatuan, jadi konteks input produk itu nanti harus dianalisis secara keseluruhan mestinya. Itu
paling bisa itu pada pembahasannya itu lalu 4 hal itu harus digabungkan menjadi satu. Mungkin itu kalau muncul nanti ketemuannya adalah menyumbang ke bidang keilmuannya itu ya, tapi agak susah itu biasanya, agak susah itu untuk ini. Nah, walaupun begitu, mungkin setelah kita akan menggunakan itu, sudah menggunakan, maka mungkin hari ini kita akan bicarakan itu ya, tentang evaluasi program. Itu nanti untuk paling enggak untuk pengetahuan ya. Tapi memang ada sih disertasi yang evaluasi ya, tahun lalu itu ada evaluasi program. Ya, walaupun dari awal saya sudah kebaruan apa nggak bisa menjawab. Ya, jadi memang lalu ya ada juga sih ya seperti itu. Tapi lalu agak susah sebetulnya kalau ditanya itu kebaruan dari tentang evaluasi program sudah ada, lalu tujuan sudah ada, program sudah ada, tinggal mengevaluate ya. Ya ada pendekatan evaluasi yang misalnya sumatif, formatif ya. Kalau kebijakan tentang kurikulum merdeka gimana? Ya ini baru tahap awal mestinya ya formatif untuk melihat kelemahan-kelemahannya ya, untuk melihat ini ya. Itu sangat berguna untuk masukkan pada kebijakan menteri dan sebagainya. Tadi itu enggak rasanya untuk level 9-nya agak susah itu, agak susah. Kecuali dalam hal nanti tadi policy research ya. Hanya sayangnya kita enggak ada materi policy research atau analisis kebijakan. Riset itu asalnya kebijakan, analisis kebijakan. Nah, dalamnya biasanya ada evaluasi program, bahkan ada kalau misalnya riset sosial ada action research, social action research. Itu ada juga. Untuk pemberdayaan, misalnya pemberdayaan SDM, ya itu menggunakan pendekatan policy research, tapi di dalamnya itu ada program, ada kebijakan tertentu ya dari pemerintah biasanya, ya dengan pusat biasanya, atau kalau tingkat provinsi bisa aja itu analisis kebijakan tingkat provinsi. Di dalam itu ada macam-macam ya dalamnya. Cuma ini analisis kebijakan ini lalu saudara mempelajari sendiri. Tapi ya tidak apa-apa kan memang S3 itu kan diasumsikan itu sudah mengumpulkan ilmu banyak banget ya, dari S1 berapa tahun ya, belum dari SMA, S1 S2 2 tahun ini ya, selanjutnya itu di asumsinya itu sudah menguasai banyak hal ya tentang keilmuan ya, tapi itu asumsi belum betul. Nah, kalau saya tidak sesuai dengan asumsi itu ya mesti kita harus belajar sendiri. Itu sudah yang bukan ini ya. Jadi melakukan metodologi aja kan kini cuma garis besar. Nanti teknis itu harus cari sendiri ya. Jadi bagaimana menggunakan software harus cari sendiri. Nanti kalau sampai proposal sampai itu masih kita ya. Tapi kalau sudah sampai bagaimana membuat instrumen Pak, wes nggak dibahas di sini. Nanti kalau ada yang tanya ya pasti bisa kita jawab ya, Pak Wakil bisa menjawab. Cara memvalidasi gimana ya bisa kita jawab ya. Membuat instrumen kisi-kisi, kayak kebangetan nek takon kuwi. Harus dikatakan buat kisi-kisi gimana Pak? Nah, nanti harus jangan belajar sendiri nanti. Saya kira itu Pak. Bagian mungkin sebagai pengantar ya. Ya nanti mungkin itu akhirnya nggak ada bisa disampaikan kalau ada ini. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jadi diskusi kita hari ini semakin menarik ya. Setelah kemarin tentang ex post facto, kemudian eksperimen,
Dan hari ini evaluasi, gitu ya, penelitian evaluasi. Tadi disampaikan Prof. Harjono tentang esensi dari evaluasi, gitu ya. Jadi nanti mungkin ini menjadi satu pengetahuan ya. Pengetahuan bukan berarti penelitian evaluasi ini tidak berguna ya, tidak bagus ya. Tapi tadi disampaikan ya. Jadi nanti kita ngerti posisi penelitian evaluasi gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya kita membimbing gitu ya, nanti bisa tahu esensi dari evaluasi. Kemudian kalau kita nanti akan melakukan evaluasi, juga kita tahu ya metodenya pakai apa dan sebagainya. Karena nanti pasti setelah ini kan teman-teman kan setelah menjadi dokter lah, terus sekarang pun kan juga banyak terlibat di kegiatan-kegiatan yang memerlukan evaluasi ya. Evaluasi kebijakan, evaluasi bahkan mungkin berbagai tadi disampaikan Prof. Harjono tadi, evaluasi kebijakan di kementerian, evaluasi kurikulum ya, kurikulum pendidikan menengah, kurikulum pendidikan tinggi ya, yang modelnya KKNI apa modelnya MBKM dan sebagainya kan itu saya kira juga akan segera berhadapan dengan itu ya. Lalu posisi tadi yang terkait dengan ya disertasi kan gitu ya untuk metode evaluasi tadi mungkin esensinya apa nanti dipegang dulu ya supaya nanti kita bisa memposisikan ya riset evaluasi itu karena nanti ini agak berbeda ya karena kalau evaluasi itu lebih lebih karena tujuannya ya bukan karena substansinya dan sebagainya atau metodologisnya. Tadi juga aspek kebaruan begitu tadi. Sehingga nanti posisinya kalau aspek kebaruan ya nanti ada di mana. Sehingga mungkin bisa juga evaluasi itu dijadikan sebagai preliminary research barangkali juga Prof ya atau disertasi kita itu supaya problemnya itu betul-betul kontekstual ya mungkin bisa jadi ini ya. Ada semacam hasil evaluasi yang menjadi dasar lalu kita tindak-lanjuti dengan temuan dan sebagainya ya. Nah mungkin nanti beberapa macam metode evaluasi juga bisa dilakukan ya. Nanti jadi mengapa kok ada kecenderungan mungkin agak kebaruannya itu mungkin agak sedang lah atau rendah lah tadi disampaikan Prof. Harjono tadi ya. Nah mungkin juga nanti ini contoh kasus kecil saja ya. Karena ini ada beberapa teman-teman juga yang ini mungkin di tesis katakanlah ya. Jadi teman-teman ini karena sudah menjadi mahasiswa gitu ya, tolong dinikmati posisi mahasiswa ya. Posisi mahasiswa itu kan ilmuwan ya, bebas gitu ya, bebas secara keilmuan ya. Karena kadang-kadang ada beberapa mahasiswa yang meneliti itu terpaku pada regulasi gitu ya. Jadi misalnya akan menilai tentang kinerja guru gitu ya. Lalu yang dirujuk itu peraturan nomor sekian, nomor sekian gitu. Padahal teori tentang kinerja guru itu luasnya luar biasa ya. Bisa digunakan untuk mengkritik esensi kebijakannya gitu ya. Tapi belum pokoknya ya teori yang benar itu ya kebijakan. Nah, itu ini lalu bahkan alat ukurnya ya sudah alat ukur yang dirumuskan oleh kementerian misalnya, oleh dinas misalnya, alat ukur kinerja, alat yang diukur kompetensi misalnya. Saya kemarin ada yang bingung, ini ukur kinerja apa kompetensi ya? Ya dari kompetensi akan tergambar kinerja Pak, gitu ya. Ini menarik gitu ya. Lalu instrumennya mana? Instrumennya sudah baku Pak, dirumuskan oleh kementerian ini sudah baku untuk kinerja kan gitu ya. Ya lalu saya bilang ya Mas, sekarang itu nah, saudara itu mahasiswa atau pegawai dinas pendidikan kan gitu ya. Kalau pegawai dinas pendidikan ya selesailah itu instrumennya digunakan, cari data, dianalisis kan gitu. Tapi mumpung saudara mahasiswa ya coba dikritisi instrumennya, ya lalu teorinya diperluas sehingga saudara bisa mengkritik atau mensupport. Ternyata rumusan kita memang bagus dan sebagainya. Nah ini barangkali juga nanti nyambung ya. Jadi nikmatilah posisi mahasiswa ini nanti kebebasan keilmuannya gitu ya. Meskipun ada regulasi nanti menjadi salah satu referensi gitu ya.
Nah, mungkin saya untuk menyambung tadi yang sudah disampaikan Prof. Warjono tadi terkait dengan penelitian evaluasi ya. Nanti Ya tambah sedikit Pak Wagiran, maaf. monggo. Ya, jadi analisis kebijakan ya. Jadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Wagiran. Kebijakan sudah ada kebijakan. Tadi sudah menjadi. Padahal kalau dianalisis kebijakan itu ada benar nggak itu secara politik, sampai politik ya memang. Ya sebenarnya kita itu yang terkait dengan politik itu di manajemen ya, itu sebenarnya banyak bidang ya, dari politik lalu analitik filosofiknya gitu. Sebenarnya kurikulum negara itu mesti ada. Kalau mau jadi kebijakan dari hulu ya, bukan hilir ya, dari hulu makanya di atasnya ada analisis politik. Nah, politik dekat polisi kan dekat politik. Lalu ada analisis filosofiknya, analisis ekonomik, analisis sosial, ya itu kira-kira kan bidangnya itu ya. Kalau agama mungkin enggak ya, di sosial ya. Apakah juga mungkin budaya ya. Nah itu namanya analisis kebijakan. Ya, saya dulu pernah meliti analisis kebijakan kurikulum KBK dulu. Tapi karena ilmunya kurang, saya belum kuliah dulu ya. Masih S2. Ya, nggak ada karuan. Jadi filosofi ini, itu kalau seperti itu bagus tuh. Analisis kurikulum kebijakan, bukan evaluasi loh ya. Analisis kebijakan kurikulum merdeka. Ya, coba kalau bisa itu boleh nanti, tapi harus berani wawancara ke Pak Menteri. Atau siapa sih? Pak Wagiran ini salah satu ahlinya barangkali bisa aja sumbernya Pak Wagiran. Dan nanti dari sisi politik, filosofi, ya, sosial, ekonomik apa ya saya nggak tahu, nanti sudah akan menganalisis itu SOK barangkali, lalu pendekatannya bisa campuran nanti ya, bisa survei, bisa evaluasi barangkali, atau sedikit sekarang dari berdasarkan evaluasi nanti ternyata guru aja nggak paham Pak, termasuk saya juga nggak paham. Banyak kebijakan kemerdekaan nih. Mungkin Pak Wagiran paham nih karena pribadi nasional ya. Nah, itu nanti pada dasar itu nanti lalu dianalisis secara politik, tapi ya sudah harus belajar ilmu politik sendiri loh ya, nggak usah kuliah di UGM ilmu politik tentang filosofi, ada filsafat, lalu sosial barangkali. Nah kalau itu oke, saya sepakat kalau sudah akan mengambil itu ya. Ya engkau apa ya, bisa nggak Pak Wagiran engkau wawancara dengan Pak Menteri, dan kayak yang mensusun Pak Menteri ini yang key personnya itu Pak Menteri ini bukan ya, kayaknya begitu ya ngototnya itu ya, karena memang banyak dikritik tapi ya terus ya. Nah itu monggo kalau seperti itu ya, insya Allah ini bisa ini kan dari sisi keilmuan, bukan mengkritik ini, bukan mengkritik tapi lebih analisis, namanya analisis dari keilmuan, bidang keilmuan tertentu. Ya saya kira itu Pak, sebagai tambahan. Enggak lanjut. Ya, gitu. Justru tadi lengkap dengan ini ya Prof ya, yang kalau mau kebaruan betul lalu multidisiplin juga ya, karena kan harus ada aspek kebijakan, politik, sosial atau sosiologi. Tadi kalau mau ya justru analisis kebijakan itu ya Prof ya. Kalau si analisis itu silakan siapa yang mau mencoba, ini yang suka ini ya. Kalau ini jelas temuannya nanti akan konseptual dan kontekstual gitu ya. Misalnya dianalisis kalau misalnya kurikulum MBKM itu dari sisi filosofisnya gitu apakah memenuhi gitu ya, atau jangan-jangan cacat filosofis kan bisa jadi gitu ya Prof ya. Nah itu dilihat misalnya dari sosiologisnya apakah mempersiapkan untuk masyarakat kontemporer misalnya atau masa depan, ataukah dari aspek teknologis gitu ya Prof ya, mungkin lebih ini ya. Ya emang kurikulum MKM itu radikal itu perubahannya. Jadi sehingga ini bagus kalau mau dianalisis ya. Cuma selama ini kan saya belum melihat konsep akademik ininya, saya belum melihat radikalnya memang dirasakan kita ya. Jadi tidak ada sekat-sekat
prodi sekarang kan. Anda bisa mahasiswa bisa kuliah di ekonomi, bisa kuliah di mana aja yang menurut kebutuhan saya. Ini sangat individualistik. Jadi memang merdekanya yang dimerdekakan itu individualistiknya. Ya, individu. Ya, ini kayaknya pemikiran Amerika yang mending di Pak ini kan memang orang Amerika itu ya. Masih banyak di Amerika. Pak Menteri. Sehingga ini memang kebebasan individu itu yang ditekankan untuk menentukan masa depan individu, bukan kajur ya. Nah, itu bagus dari sisi itu. Tapi dari sisi sosial budaya kita sudah bertahun-tahun kita kurikulum itu ya nggunaku rauleh. Bahkan dari elektro ke enggak boleh dulu kan itu nggunaku loh. Sehingga itu kejelekannya kita sangat ini yang lama. Nah, dia bahkan sharing resource kita masalah ya di jurusan itu. Tempat mesin itu mesin sama otomotif sudah mau sama-sama lab fisika berarti bisa sharing resource-nya bisa digunakan. Nah, itu sudah terkuturkan itu. Nah, itu yang itu harusnya harus dirubah. Nah, dengan MKBN barangkali salah satu wahana itu untuk merubah yang semacam ini. Saya di negara maju kan resource sharing itu sangat bagus karena efisien itu. Nggak perlu lab, tinggal mengatur manajemennya juga manajemen kuno kita itu. Bakal kita sudah computerized katanya, tapi membuat jadwal aja sudah susah kita. Nah, kalau saya dulu pengen di Amerika dulu, jadwal itu universiter bukan perprodi. Nah, kita masih perprodi ya. Nah, monggo nanti yang ada perubahan itu ya. Kalau saya dulu waktu di Amerika itu universitas jadwal itu udah universitas. Tadi yang menggunakan auditorium itu udah hanya rektor. Kita boleh, nyusun jadwalnya rektor kok. Ya, tapi kono rana golek duit enggak ada ya. Aula ya untuk kuliah. Dan aula itu untuk kita jangan alergi bahwa kelas besar itu hanya di Indonesia, enggak. Saya melihat di Australia udah kuliah umum, itu untuk semua prodi ada seperti apa ya, pendidikan misalnya. Itu hanya satu, tapi enggak banyak sebanyak kita memang. Perlu di aula itu dipakai untuk ilmu pendidikan. Dan dosennya itu dosen ahli pendidikan, enggak. Saya kemarin disuruh mengajar pendidikan ya. Ya, saya bukan ahli pendidikan ya. Ya apa yang saya tahu ya bisa, tapi apa ya qualified itu loh. Akhirnya kita kan begitu ya. Ini yang maaf nih yang khusus di FT atau di UNJ. Mungkin yang lain agak beda ya ini. Jadi harusnya gitu seperti aula kita ya FT itu. Kita hanya untuk kuliah di situ malah pokoknya tidur mahasiswa ya, karena fasilitasnya kurang ya. Dari situ harusnya ada kuliah umum, itu ya di situ pendidikan. Kalau fakultas kita coba fakultas saja lah, namanya bahasa Inggris ini kan umum ya. Kalau kecil kan lebih efektif Pak. Iya, tapi ya orang harus berusaha. Kelas besar itu yang efektif bagaimana? Ada ini bukunya saya punya itu teaching large classroom. Itu artinya apa? Kita berusaha membuat ilmu atau menemukan cara metode yang untuk large class, ya, classroom. Jadi yang isinya 150, nah, itu kan satu FT kalau jadi nggak akan kekurangan dosen. Nah cukup satu dosen ilmu pendidikan aja di kuliah umum ini asal fasilitasnya itu. Nah itu. Nah, ini sekarang kurikulum merdeka itu mungkin pintu masuk ke sana barangkali ke depan. Itu tidak ini kan. Waktu di Australia dan mereka begitu kalau udah kuliah umum, ilmu umum itu ya ngomong di depan lalu pakai presentasi, pakai media yang ditingkatkan kualitasnya lalu akhirnya bisa. Lu apa nggak ngantuk Pak, nggak ngantuk terserah mahasiswanya itu. Mahasiswa udah dewasa kok. Kalau SD terus ditutruk atau dijewer.
Karena apa ya saya bisa jawab Pak Satrio. Enggak mungkin terserah mau ngantuk mau tidur terserah itu orang dewasa harus dijewer kan nggak mungkin. Itu misalnya lo ya, harus malah berkembang kemana-mana. Monggo itu nanti mungkin radikal betul, ya saya betul radikal, masih saya positif, malah saya positif saya menangkapnya, tapi tantangan manajemennya kan yang susah kita karena manajemen masih lama, sistemnya masih lama kita. Lanjut, monggo Pak Kiran. Oke, siap. Terima kasih Prof. Ini tantangan ya Prof. Tantangan luar biasa untuk teman-teman. Siapa yang mau nih silakan. Jadi mengkritik dengan solusi gitu ya Prof ya. Silakan nanti di dalam ini. Saya kira sangat kontekstual gitu ya. Dan kita harus respon itu nyambung betul ya. Ada kebijakan kita analisis. Saya kira silakan nanti siapa yang akan mendalami ini. Saya yakin kalau dari kebaruan saya kira nggak usah diragukan lagi nih pasti menjadi hal yang baru ya, baik hasilnya nanti maupun kerangka pikir kita gitu ya. Baik, terima kasih. Ini saya coba sampaikan beberapa hal saja, menekankan saja ya untuk sekilas untuk memperkuat diskusi. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang esensial ya. Mungkin kita menengok sedikit ya tentang penelitian evaluasi sekarang ya. Jadi kita tengok sedikit ini supaya nanti kita tahu tadi ya positioningnya penelitian evaluasi itu seperti apa. Nanti kalau kita gunakan di disertasi gitu, itu posisinya di mana ya? Apakah tadi sebagai supporting untuk memuatkan betul bahwa latar belakang dari disertasi kita itu didasarkan dari evaluasi yang mendalam barangkali. Ataupun tadi kalau mau evaluasi itu sangat lekat tadi ya dengan namanya policy analysis gitu. Nah kalau mau itu sepertinya ya tidak masalah lagi tadi ya aspek kebaruan, aspek hasil inovasi itu sudah menjadi hal yang mantap ya yang penting. Nah penelitian evaluasi ini barangkali secara singkat tadi bisa kita rumuskan ya, ini bahasa gampangnya saja ya, bahwa kita akan mencoba mengukur keberhasilan ya, keberhasilan suatu kegiatan atau program gitu ya, mengukur keberhasilan, menentukan keberhasilan program itu apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira esensinya ini, sehingga kata kuncinya sebetulnya kalau kita mengevaluasi program atau melakukan evaluasi, maka yang kita harus pegang itu kegiatan apa atau program apa yang akan kita evaluasi. Sehingga harus kita pegang program itu. Programnya apa, guidance-nya seperti apa, tujuannya apa. Jadi tidak boleh kita mengevaluasi tapi kita tidak memegang guidance-nya. Contoh kemarin pernah ada yang meneliti gitu ya, meneliti tentang misalnya implementasi katakanlah implementasi ini praktek kerja industri dengan model ini apa mobile ya. Jadi kerja industri mobile di salah satu di sekolah kan itu. Nah kita tanya praktek kerja industri mobile apprenticeship itu apa? Itu begini-begini kan itu. Itu diterapkan di sekolah itu enggak diterapkan katanya. Panduannya mana? Saudara pegang panduannya atau enggak? Tidak. Nah, maka itu yang kemarin jangan sampai melakukan penelitian evaluasi tapi kita tidak pegang manual programnya, spek programnya gitu loh. Sehingga jangan sampai nanti keliru gitu. Jadi misalnya nanti teman-teman tadi akan mengevaluasi tentang MBKM ya, Merdeka Belajar. Jangan langsung mengungkap persepsi masyarakat begini, mahasiswa begini, tanpa kita pegang tadi buku putihnya tadi, tujuannya apa, esensinya apa, gitu ya, sehingga nanti kita mengevaluasinya dari situ, sehingga ya esensinya tadi sebetulnya ya lebih melihat ya bagaimana suatu kegiatan atau suatu program itu keberhasilannya, baik tadi yang ngomong keberhasilan yang direncanakan gitu ya, atau mungkin keberhasilan atau dampak yang timbul kan nanti ada yang di dalamnya nanti kan ada goal free atau orientated di orientasi
tujuannya gitu ya. Tapi intinya begitu ya. Jadi mohon nanti penelitian evaluasi itu nanti lebih ke situ kita arahnya gitu. Jadi sudah ditekankan. Kemudian ini ya posisinya di mana di penelitian evaluasi itu ada yang memang membagi penelitian itu kalau dibagi menjadi riset dasar ya atau penelitian dasar dan penelitian terapan. Ada yang memasukkan evaluasi atau evaluation riset itu di bagian penelitian terapan. Jadi memang penelitian terapan itu kan yang penelitian yang berangkat dari permasalahan. Tapi ada juga yang ini di sini menjajarkan sebetulnya penelitian evaluasi itu ya sejajar dengan ini menjadi satu penelitian berdasarkan tujuannya ya. Nah, bahkan sejajar dengan penelitian dasar, gitu ya, penelitian terapan. Lalu di sini ada penelitian evaluasi. Kemudian ada R&D, Research and Development, dan penelitian tindakan. Tadi sudah disinggung sedikit tentang penelitian tindakan ya. Nanti kita singgung di kesempatan berikutnya. Ya, sehingga sebenarnya dari posisinya ini berdasarkan tujuannya ya sebetulnya nanti ada kategori ya penelitian evaluasi. Jadi posisinya itu lebih ke aspek tujuan ya. Kemudian kalau evaluasi ini tadi yang mungkin Prof. Zono tadi nyambung dengan apa bedanya dengan PEP dan sebagainya. Nah, kalau kita mendengar kata evaluasi itu kan ya sering terdengar ya di PHB ya pengukuran dan penilaian hasil belajar misalnya. Lalu ini ada istilah tes, ada istilah penilaian, ada pengukuran, ada evaluasi, ada assessment dan sebagainya gitu ya. Nah, mohon dimaklumi ya, kita mungkin tidak akan mengarah ke situ. Jadi penelitian evaluasi bukan yang di sini lah. Kita mengevaluasi, mengembangkan soal, menguji soal, lalu melihat kompetensi dan sebagainya. Jadi mungkin bukan ke sini. Ya. Jadi agak ini saja. Ya. Tidak akan melihat mungkin bedanya evaluasi dan assessment apa. Mungkin ini lebih ke pengukuran ya. Ini mungkin kita agak tidak ke situ. Ini nanti bisa kita sisihkan ya. Nah, lebih ke riset evaluasi itu adalah ini. Yang penting ini sebetulnya riset evaluasi itu memang merupakan bagian dari penelitian terapan tadi. Memang ini untuk menyelesaikan satu permasalahan ya, atau satu problem gitu. Nah, kemudian penelitian terapan itu maka sebetulnya ini mempunyai kesamaan dalam artian apa? Pendekatan, metodologi, lalu penentuan subjek, sampling maupun prosedur risetnya. Ini sebetulnya sama ya. Jadi nanti kalau misalnya di riset terapan itu ada pengembangan instrumen, ada validitas reliabilitas, ada penentuan sampling, ada mungkin membuat angket, kemudian analisis datanya, bisa deskriptif, mungkin bisa uji-uji yang lain. Ini sebenarnya sama, gitu ya. Jadi mungkin secara metodologis nanti tidak akan banyak kita singgung ya, karena ini apa sebetulnya sama dari sisi metodologisnya ya, pendekatan atau cara untuk mendapatkan data, menganalisis itu sama. Yang esensi sebetulnya esensi antara riset evaluasi dan boleh dikatakan riset dasar ini lebih kepada tujuannya. Jadi lebih kepada tujuannya apa, lalu kita lihat keberhasilannya atau mungkin dampaknya atau mungkin efeknya gitu. Kemudian kalau riset konvensional atau mungkin riset yang lain ya, riset kuantitatif lainnya ini lebih berorientasi pada kesimpulan ya, dari apa yang kesimpulan didapatkan. Tapi kalau riset evaluasi ini selain kesimpulan nanti lebih kepada aspek decision oriented. Jadi ini akan menghasilkan satu rumusan yang segera digunakan untuk mengambil satu keputusan ya, atau merumuskan satu kebijakan. Maka nanti dari hasil evaluasi ini ya kita akan melihat grade-nya seberapa, tingkat keberhasilan seberapa, bukan sekedar
menyimpulkan saja. Sehingga hasil dari evaluasi ini konsekuensinya nanti menjadi dasar untuk perumusan kebijakan. Jadi mau mengevaluasi apa? Apakah mau mengevaluasi K13 misalnya, atau nanti barangkali sekarang kurikulum yang sudah dirubah ya dari kurikulum darurat lalu sekarang kurikulum merdeka misalnya, ya nanti di mana yang sudah layak dievaluasi gitu, sehingga ini akan menjadi dasar kebijakan. Kemudian kalau riset-riset kuantitatif mungkin yang lain ini lebih banyak ke generalisasi, ya. Kalau riset evaluasi ini nanti lebih ke penentuan nilai, ya, atau penentuan grade, ya, grade keberhasilannya seberapa, sehingga nanti ini menjadi bahan penting untuk pembuatan keputusan. Apakah dari satu program, apakah dari satu penerapan produk, ataukah prosedur gitu ya, untuk mencapai satu tujuan. Jadi ini ya riset evaluasi kita nanti arahnya lebih ke situ. Jadi ada satu program atau ada satu kegiatan barangkali atau implementasi dari satu kebijakan, lalu kita evaluasi. Nah ini beberapa hal ya mungkin dari sisi tujuan mungkin akan lebih ke dari tujuannya itu apa? Ya nanti tujuan program atau kegiatan itu apa? Kemudian dari hasilnya, ya kalau yang riset yang konvensional itu lebih pokoknya menghasilkan satu kesimpulan, tetapi kalau evaluasi nanti berdampak pada pengambilan keputusan tertentu. Kemudian juga mungkin kalau penelitian yang lain itu lebih banyak untuk menjawab satu pertanyaan, tetapi kalau evaluasi itu ya memang didasarkan pada aspek perlu ya memang atau harus dilakukan atau menjadi bagian utuh dari satu program. Kemudian mungkin bisa jadi kalau yang lainnya itu menggunakan sebab akibat, ini juga lebih ke proses, ya, alat atau tujuan. Kemudian yang lainnya kalau penelitian yang konvensional itu lebih ke uji hipotesis barangkali, ini nanti esensinya di evaluasi itu lebih bagaimana tujuan itu tercapai. Kemudian kalau pendekatannya nanti banyak ya, nanti kita lihat di metode-metode yang dipilih ya, itu lebih ke input, proses, output, atau bahkan nanti outcome. Kemudian lebih nanti ya kalau terkait dengan manipulasi variabel, kontrol dan sebagainya, maka dievaluasi itu lebih ke perencanaan programnya seperti apa, manajemen programnya seperti apa, itulah yang nanti kita cermati di situ. Termasuk nanti di dalamnya adalah lebih melihat ya yang menjadi penting ya, di samping aspek kredibilitas ini adalah kapan evaluasi itu dilakukan. Dan sampai nanti melakukan satu evaluasi, tapi sebetulnya program itu belum layak dievaluasi. Karena nanti mungkin evaluasi itu juga banyak. Ada yang fokus ke evaluasi inputnya, ada lebih ke evaluasi prosesnya, ada yang ke evaluasi hasil, ada yang nanti ke evaluasi dampak. Nah kalau program itu memang baru berjalan ya, belum menghasilkan output katakanlah, ya, belum waktunya mungkin kita lakukan evaluasi dampak. Nah aspek kapan itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kita melakukan evaluasi tetapi hasil yang kita evaluasi itu belum muncul. Yang tergesa-gesa gitu. Jadi layak mana evaluasi yang kita lakukan. Lalu apa yang dievaluasi nanti apakah lebih ke aspek proses ataupun juga produk ya. Apa yang dievaluasi. Kemudian, nah tadi juga disampaikan oleh Prof. Fatsana ya bahwa evaluasi kita nanti akan lebih lekat ke evaluasi satu program atau bahkan mungkin satu
kegiatan ya, atau mungkin implementasi dari satu kebijakan. Nah, program yang kita maksud ini adalah suatu rangkaian kegiatan sebagai bentuk implementasi dari satu kebijakan. Ya. Jadi kebijakan apa, lalu nanti lahirlah berbagai macam program-program, lalu program muncul kegiatan-kegiatan. Nah, nanti evaluasi apa yang akan kita lakukan, apakah di level kebijakan, apakah di level program, ataukah juga mungkin di level kegiatan. Kalau di level kegiatan, ya kegiatan apa yang memang layak kita evaluasi. Apakah kegiatan mungkin yang kontinu, berjangka panjang, gitu ya. Kalau kegiatan itu hanya on the spot saja, ya mungkin tidak perlu kita evaluasi. Nah ini ya, jadi evaluasi yang kita maksud di sini nanti lebih banyak kita mengevaluasi satu program sebagai wujud dari implementasi kebijakan. Maka yang tidak boleh dilupakan kalau kita melakukan evaluasi program, ya kita harus menguasai kebijakan itu. Ya. Contoh kebijakan apa? Misalnya kebijakan kurikulum merdeka. Ya kita harus tahu betul. Ya. Jangan hanya melihat kurikulum merdeka itu nanti dari persepsi. Ya, dari persepsi. Misalnya kita mempersepsikan project base-nya itu terkait dengan substansial kita. Padahal project base-nya mungkin terkait dengan aspek karakter ya, profil pelajar Pancasila misalnya. Sehingga jangan lupa kajilah betul, pegang betul kebijakan itu. Ya, harus diambil memang regulasinya ya. Misalnya kalau kurikulum MBKM misalnya, ya jangan hanya ambil dari pendapat-pendapat atau opini, tapi pegang kebijakannya ya. Baca Permendikbud nomor 3, baca panduan MBKM, baca panduan kurikulum. Itu minimal 3 itu dipegang dulu, didalami dulu. Sehingga nanti tidak akan mudah goyah kalau ada pendapat yang lain. Oh, ini ternyata mispersepsi. Yang betul di sini gitu ya. Jadi pegang dulu nanti kebijakan. Intinya begitu. Kemudian program itu juga bisa dilihat rencana yang akan dikerjakan. Jadi ini tahapan-tahapan program ya yang akan dikerjakan itu apa. Sehingga evaluasi yang dilakukan nanti bisa dilihat apakah nanti akan mengevaluasi keseluruhan holistik dari awal sampai akhir, atau mungkin akan mengevaluasi satu subprogram. Bisa jadi, misalnya ada satu subprogram itu, katakanlah ada beberapa tahapan, misalnya tahapan sosialisasi, tahapan pembekalan, tahapan penerjunan atau implementasi, atau tahapan utuh, gitu ya. Ya, ini yang harus dikuasai nanti rencana program. Maka paling tidak ada 3 persyaratan ya. Jadi tadi yang pertama adalah implementasi dari suatu kebijakan. Maka kalau kita akan melakukan evaluasi kebijakan, pegang kebijakan itu. Kemudian berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Ya, artinya ya dampak itu bisa kita ambil ya, kegiatan itu utuh ya, komprehensif. Kalau on the spot ya mungkin evaluasinya bisa dievaluasi, tapi saya kira evaluasinya mungkin tidak akan sampai kepada evaluasi program. Jadi mungkin evaluasi singkat saja. Kemudian juga terjadi dalam satu organisasi atau mungkin juga katakanlah siapa yang memunculkan kebijakan itu diterapkan bagi siapa ya. Sehingga nanti ini jelas kebijakan ini untuk siapa. Kemudian kalau kita mengevaluasi siapa yang harus ditanyai, ya. Siapa yang harus dimintai pendapat. Misalnya pendapat tadi tentang kurikulum ini, ya siapa yang dimintai pendapat? Apakah yang penting guru atau yang penting dosen? Ataukah dosen yang sudah mengimplementasikan kegiatan itu? Ataukah dosen yang belum? Jika ini tidak akan tercampur gitu ya. Nanti hasilnya akan lebih komprehensif ya. Ini dari sisi evaluasi yang tadi
kita gunakan di evaluasi program. Lalu dari tadi model evaluasi program. Nanti ini menjadi pilihan, ya, satu kegiatan itu apa yang akan dievaluasi. Ya. Apa yang akan dievaluasi? Nanti kita bisa melihat, kita bisa kalau katakanlah ada permintaan ya untuk melakukan evaluasi, tolong dievaluasi gitu. Nah, kita bisa tahu apa yang akan kita evaluasi. Nah, ada yang berdasarkan orientasinya, ini ada 4. Ada model yang berorientasi pada tujuan, goal oriented. Ada model yang berorientasi pada keputusan, decision, atau model yang berorientasi pada kegiatan orang-orangnya, atau orientasinya pada dampak. Apa yang dievaluasi? Ya, jadi misalnya kalau yang di sini tujuan itu ya kita pegang aja. Spesifikasi programnya tujuannya apa? Kita buat instrumen, siapa yang akan mengisi instrumen itu, lalu kita analisis ya. Lalu kita lihat grade-nya seberapa. Atau mungkin untuk berorientasi pada keputusan itu ya kita perlukan informasi-informasi yang terkait nanti dengan keputusan dari satu program itu, tindak lanjutnya seperti apa. Atau yang ketiga, kita akan melihat program itu lebih ke orang-orangnya, ya. Orang-orangnya itu gimana implementasinya. Misalnya kebijakan guru penggerak misalnya, yang kita evaluasi bukan programnya, tapi kita khusus mengevaluasi tentang gurunya seperti apa. Ya. Kemudian yang orientasinya pada dampak, jadi lebih ke dampak program. Tentu ini kalau sudah kebijakan ini berlangsung. Nah, berikutnya yang ini mungkin yang lebih banyak nanti saudara perlukan ya. Lebih banyak nanti kategori yang banyak dipakai ya, kategori yang mungkin bisa dipilih. Jadi yang pertama ini adalah goal oriented, Tyler ya. Jadi evaluasi program ya, yang didasarkan pada tujuannya. Maka nanti kita lihat programnya apa, tujuannya apa, kita breakdown di situ indikatornya dari tujuan itu, indikator keberhasilannya apa, kemudian untuk mengungkap itu nanti kita gunakan cara apa, apakah wawancara, apakah survei, apakah observasi gitu ya, lalu instrumennya apa, ya. Kemudian ngambil datanya, lalu analisisnya apa. Tapi basisnya adalah dari goal oriented ya, tujuan program. Lalu ada nanti yang goal free ya, goal free itu yang tidak berorientasi pada tujuan, tetapi lebih ke dampak. Ya. Jadi lebih ke dampak apa yang ditimbulkan dari kebijakan itu. Ada juga nanti yang model formatif sumatif, itu artinya kapan ya kegiatan itu dilakukan, apakah di awal, apakah di akhir. Gitu. Lalu model-model yang lain nanti ada contenance, lalu ada responsif ya. Nanti ada di bawah ya, kita cermati satu persatu. Termasuk responsif itu kan lebih ke analisis krisis ya. Kalau ada protes misalnya itu apa yang kita analisis. Lalu ada model CSE, UCLA dan sebagainya. Lalu ada yang mungkin sangat terkenal ya, model yang banyak digunakan, katanya yang paling komprehensif ya, CIPP ya. Bahkan ada yang kemarin menyampaikan CIPP itu sebenarnya, wah kalau mau komprehensif kan itu ya, konteks, input, proses, produk. Ya. Tapi ada yang menganggap ini belum, wah ini masih kurang Pak. Kita tambahkan namanya O lagi ya, CIPPO. Jadi konteks, input, proses, produk, outcome gitu. Ini nggak tahu ini apakah sudah ada teori baru barangkali ya. Ini kemarin ada menyampaikan itu ya. Nah, nanti coba silahkan lihat. Tapi yang banyak atau masih terlihat ya yang dikomprehensifkan CIPP. Termasuk diskrepansi itu nanti apa cross check.
Satu persatu kita coba. Goal oriented ini. Ya, goal oriented itu adalah evaluasi itu tentu akan melihat dari tujuan dari program. Ya, intinya adalah apakah tujuan program itu tercapai. Maka nanti kalau kita akan melakukan evaluasi ini ya, program ini tujuannya apa, siapa yang menjadi sasaran, lalu dari tujuan itu ya, kita breakdown gitu ya dari yang menjadi instrumen. Jadi asalnya ya dari program itu, pegang manual program itu. Dan sampai nanti kita by perception, harusnya kalau kebijakan begini itu tujuannya ini. Nah, kalau itu tidak ditetapkan oleh program itu, ya tentu tidak disasar. Ini yang orientasi tujuan. Lalu yang goal free tadi. Ya, jadi evaluasi yang goal free tadi itu tidak saja kepada tujuan, tetapi justru nanti juga mengevaluasi atau mengidentifikasi dampak. Dampak dari program, apakah positif, apakah negatif. Kemudian ini yang formatif sumatif, ini lebih ke waktu dilakukannya evaluasi ya. Jadi formatif itu bisa jadi awal atau pada saat program itu sedang berlangsung, ini kita lakukan evaluasi formatif, ya mungkin untuk pemantauan, penjaminan mutu dan sebagainya. Tapi ada juga evaluasi yang sifatnya akhir program, ya, sumatif. Kemudian yang ini, maintenance ya, yaitu evaluasi ini dilakukan pada beberapa aspek. Ya. Jadi aspek-aspek misalnya aspek konteksnya, ya. Kemudian aspek prosesnya, kemudian output dan outcome. Jadi ini kayaknya lebih mendekati yang CIPP juga. Jadi kalau dilihat dari objeknya, ini akan kita evaluasi dari sisi konteks atau antecedentnya, artinya yang sebelum kegiatan itu dilakukan, barangkali logistiknya apa, ya inputnya apa, gitu ya. Kemudian pada aspek prosesnya atau transaksi itu artinya prosesnya ya programnya. Lalu aspek luaran. Lalu yang modelnya dikembangkan oleh University of California, lalu Center for the Study of Evaluation, ini ada yang tahapan evaluasi itu dilihat dari sisi ini, evaluasi dari sisi need assessment-nya, pas atau tidak, ya. Kemudian dilihat dari sisi rancangan programnya, ini dievaluasi, kemudian dari sisi formative evaluation dan sumatif. Kemudian CIPP yang sudah banyak dipakai gitu ya. Jadi ini ada evaluasinya konteks, input, proses, dan produk. Yang tadi ada yang masih kurang menambahkan output, tadi mungkin bisa menjadi kajian ya. Apakah dalam satu kegiatan sudah bisa? Karena apa? Kalau CIPP kan kita lakukan begitu program itu berakhir kan, namanya output ya, namanya output kan masih hangat gitu ya. Proses bisa kita prediksi, bisa kita ambil datanya, masih relevan, input juga masih. Artinya efek-efek apa namanya bias itu bisa kita hindari karena apa? Itu masih ada di proses itu ya, masih bisa diungkap karena waktunya belum lama. Tapi kalau menyatukan outcome di output itu kan, outcome itu tentu jangkanya agak panjang. Makanya itu silahkan nanti mungkin Profesor bisa menyampaikan ya, karena saking pinginnya kita itu metodenya mantap gitu ya. Tapi apakah dari sisi konseptual dan dari sisi waktunya juga memungkinkan.
Kemudian kesenjangan, diskrepensi, yaitu yang lebih difokuskan ini adalah kesenjangan. Apa yang harusnya terjadi dengan yang benar-benar terjadi. Jadi yang dievaluasi itu lebih ke aspek deltanya ya. Programnya itu harusnya begini. Kemudian realitas di lapangan seperti apa? Ya, lalu kita analisis apa yang terjadi. Seberapa deltanya? Ya, kenapa itu terjadi? Itu lebih ke ini diskrepansi model. Kemudian satu lagi, mungkin juga masih banyak ya, tapi ini satu lagi, yang model evaluasi responsif. Responsif itu mungkin ya kita lihat kalau kebijakan itu ternyata menimbulkan satu dampak, ya, apakah protes gitu ya, ataukah konflik, atau bahkan mungkin yang masih dekat ya apa rasan-rasan gitu ya, potensi terjadinya konflik, potensi terjadi masalah. Jadi dievaluasi lebih ke aspek dampak ya, dampak timbulnya yang terkait dengan konflik. Nah itu ya 8 ya, 8 saya kira 8 pilihan kalau saudara mau melakukan evaluasi program. Jadi 8 pilihan ini kalau kita lihat tadi memang hampir semua itu tidak menyampaikan metodologisnya. Jadi lebih ke tujuan atau apa yang dievaluasi. Meskipun satu tadi yang formatif dan sumatif tadi agak menyampaikan kapan ya sebetulnya, tetapi sebetulnya cara esensial lebih ke banyak apa yang akan dievaluasi ya, dan aspek metodologisnya sepertinya ya tadi disampaikan di awal bahwa sebetulnya kalau aspek metodologisnya relatif sama. Nah maka nanti kalau coba kita lihat ya, kalau akan melakukan penelitian evaluasi gitu ya sebetulnya secara metodologis lebih sama juga ya dengan penelitian yang lain ya. Jadi maka nanti yang menjadi aspek, nah makanya ini yang fokuskan di sini tujuan evaluasi ya, ini menjadi pembedanya. Maka nanti ini harus bisa kita petakan dulu ya tujuan evaluasi, apakah orientasi pada program tadi tujuannya ataukah tadi yang goal free dan sebagainya. Kemudian dari sisi metodenya ini ada jenis evaluasi. Nah, nanti silahkan apakah evaluasi program, kan ini ada tadi evaluasi program atau evaluasi kebijakan. Jadi 2 hal tadi yang bisa kita lakukan. Makanya yang evaluasi dalam artian assessment hasil belajar kan tidak masuk di sini ya. Nah, mungkin nanti ini mempertegas definisi saja. Ya, jadi evaluasi apa yang digunakan ya, evaluasi program atau evaluasi kebijakan. Kemudian model yang digunakan apa? Tadi ada yang CIPP atau modelnya STIC atau modelnya lain-lain. Tempat waktu sama, evaluasi objek evaluasi, siapa yang dievaluasi. Kemudian teknik pengumpulan data dan instrumen ini sama ya dengan penelitian yang lain. Artinya ini tidak fokus hanya satu teknik ya. Jadi bisa jadi digunakan survei, bisa jadi digunakan wawancara, bisa observasi dan sebagainya, analisis data sekunder dan sebagainya. Termasuk validitas dan reliabilitas, ya, analisis datanya, dan nanti yang juga nyambung dengan ini ya, kriteria keberhasilan, nanti yang nyambung dengan tujuan evaluasi. Ya, saya kira ini ya untuk bahan singkat saja untuk penelitian evaluasi ya, yang nanti bisa dilakukan ya, evaluasi program atau tadi kalau mau evaluasi policy ya, evaluasi kebijakan barangkali sangat menarik tadi. Nah, kita akan sangat enjoy gitu ya, mengkritisi kebijakan, tetapi dengan dasar yang kuat ya. Nah, sehingga nanti istilahnya mengkritisi dengan solusi.
Kira ini menjadi penting kalau mau ditanyakan, ada yang mencoba ini, saya yakin sangat bagus supaya kita responsif terhadap kebijakannya. Ya, jadi kalau ada kebijakan itu kita radarnya itu sudah nyambung gitu ya, posisi di mana, esensinya dipegang gitu ya, sehingga ini akan sangat baik. Kira-kira itu ya tambahannya yang disampaikan dari sisi metodologis. Itu Prof, monggo kalau ada tambahan atau mungkin nanti teman-teman bisa akan menanyakan barangkali atau ada yang berbagi barangkali sudah pernah ya melakukan analisis kebijakan atau mungkin di S2, S1 juga pernah melakukan penelitian evaluasi program barangkali, karena sepertinya dulu juga pernah ya ada di S2 kalau nggak salah kan juga ada topik tentang evaluasi program. Mungkin ada yang sudah melakukan evaluasi ya sharing saja gitu ya, tantangannya seperti apa. Ye. Makasih. Nah, monggo silakan. Enggak, hanya tadi apa? Dalam banyak dibicarakan tentang tambahan outcomes ya, atau kalau saya sih ada membedakan outcome sama dampak itu beda ya. Tapi saya anggap sama itu. Kalau saya menganggapnya sama. Jadi sebenarnya seperti misalnya model tadi, goal free tadi tidak melihat tujuannya, pokoknya kebaikannya di dampaknya kelihatan sekali, terus enak, ya bisa makan enak dan sebagainya. Itu apa namanya, dia bahagia, senang, itu dampaknya aja yang dilihat. Jadi tapi ya aneh itu goal free ya. Kok hanya dampaknya aja ya. Jadi goalnya diberikan. Nggak lihat tujuan, tapi pokoknya apa? Itu sangat sangat pragmatis. Ya itu ada apa yang dampak dengan menambahkan itu saya belum ya mungkin belum ketemu, saya masih kurang membaca. Silakan ada outcome ya. Memang itu bagus ya. Tapi kalau outcome impact evaluation sebenarnya ada juga sih. Ya istilah itu impact percentage ya. Khusus dampak. Itu sama dengan tadi goal free tadi jangan-jangan. Ya. Tapi ini keperluan ini tentunya keperluan untuk penelitian yang lain ya, bukan untuk disertasi. Lalu kalau ingin menambahkan O-nya, itu harus mencari ini ya referensinya ya. Kalau saya lihat di Isaac Michael itu ya cuma sampai P, CIPP ya. Kalau CIPP O-nya itu kok belum ya. Nanti monggo nanti kalau memang itu ada itu bagus sih. Jadi dilihat juga konteksnya oke, baik ya, lalu inputnya baik, prosesnya baik. Nggak berdampak, hanya nggak ada artinya kan. Hanya dampaknya tidak signifikan atau dampaknya tidak ada atau kecil dan sebagainya, itu nanti berarti itu kan lengkap. Tapi dampak itu agak sulit digunakan, dievaluasi ya. Meskipun kita sekarang kan menurut saya sejak dulu outcome ya, CPO yang menggunakan Pak Wagran ya. Kita itu CPO, tapi apa ya kita sampai outcome ya. Tapi targetnya itu outcome memang, misalnya kompetens di lapangan. Ya, apakah saudara dosen bisa sampai ke lapangan untuk menilai kompeten nggak ketika jadi guru? Nggak pernah ya. Ketika saya ngajar gambar ya pokoknya sampai gambar, targetnya oke lah, outcome-nya dia kompeten di sana ini. Akhirnya acuannya kompeten itu di dunia kerja itu ya. Mungkin ini agak rasa dan ini. Jadi orientasinya pada dunia kerja, apa yang diperlukan dunia kerja. Itu yang CPO itu oriented outcome. PLO ya, bukan CPO. CPO itu minyak goreng ya. PLO. OBE. Ya, minyak goreng CPO itu. Jadi PLO ya, jadi outcome. Kita yang orientasi outcome. Karena kalau dulu output itu hanya sampai pada bagaimana kalau tempat saat ya mengelas baik, nanti di lapangannya sempurna. Artinya pokoknya saya nilai bagus ya sudah dapat A.
Setelah di lapangan, yang tidak tahu apakah mengevaluasi, nah kita lalu orientasinya ke outcome, sehingga lebih pada kompetensi dunia kerja. Jadi kita mengajar itu orientasinya dunia kerja. Tapi apakah hanya asumsi ya? Saya sampai hanya asumsi bahwa ini loh dunia kerja seperti ini itu saja kira-kira yang diperlukan tidak ini ya, walaupun sudah dirumuskan menjadi kriteria itu ya bagus, tapi nggak sampai pada konteks dunia kerjanya kan kita nggak pernah menilai kan. Nah, itu ukurannya ini Pak Magiran. Tapi kalau itu sampai ke industri nggak, atau ketika anak muda kita itu ngajar di SMK itu seperti apa ya? Yang nggak sampai ya, ini penelitian sendiri kan. Tapi kita pokoknya di lapangan itu bisa mengatur siswa, lalu bagus menggunakan media, apalagi ya lalu kemampuan apa namanya konteks di lapangan itu, organisasi kelasnya itu bagus dan sebagainya. Ya, artinya apa? Kesimpulan lalu outcome itu agak terpisah gitu. Tapi kalau CIPPO akan digabungkan, ya. Jadi saya sempat meng-scan CIPPO itu, yang itu muncul kok sampai tulisannya seorang guru ya, hanya seorang guru. Maaf, saya nggak nanya, tapi seorang guru menulis O hanya mendapatkan dari modelnya itu ditambah O saja, tapi penjelasannya tidak ada. Ya, saya tidak tahu yang lain, nanti barangkali saudara akan bisa. Ya itu tambahan saya, monggo silahkan kalau ada diskusi. Dan waduh saya sudah mau evaluasi ya, monggo nanti disampaikan. Siapa tahu nanti ada ada solusi. Solusinya artinya cuma ini gambaran kami ya berdua. Nanti yang lakoni kan saudara. nanti eksekusinya kan sudah sendiri nanti. Silakan, monggo. Tambahan yang ini Prof, yang tambahan O tadi kayaknya kok ya mungkin, tapi dari sisi waktu kayaknya nggak mungkin ya Prof. Artinya kan gini, kalau CIPP itu kan paling menilainya kan pada akhir program. Kalau akhir program kan outputnya sudah ya, produknya sudah terdapat ya. Prosesnya masih bisa ditelusur karena belum lama. Inputnya masih bisa gitu ya. Kalau O-nya itu kan masih menunggu, jangka waktu panjang. Oh iya. Nanti kalau dilakukan O-nya itu dilakukan sudah dampak, nanti prosesnya itu kan sudah lama, sudah lupa itu ya, Prof ya. Prosesnya juga sudah lama, inputnya lama. Jadi agak menarik itu barangkali ya. Kapan itu dilakukan? Ya? Ya mungkin ya dari si waktu mungkin ya, Prof ya. Ya. Ada yang, kok ini ada yang menyampaikan CIPPO ya, menarik gitu ya, tapi kok kayaknya jadi impact evaluation sendiri memang ada. Kalau impact evaluation sendiri kan ada gitu ya. Jadi impact-nya dulu ya. Dilihat, nah lalu barangkali mundur itu, lalu ya tadi kalau ke impact kita apa namanya, kalau seorang guru mengajar barangkali novice teacher itu kan guru baru itu kan hanya menerapkan teori-teori yang diingat, atau mungkin malah niru dosennya barangkali ya. Biasanya gitu. Novice teacher itu niru dosennya. Saya juga begitu. Ya. Tapi dosennya siapa rahasia, asalnya adopsi macam-macam. Setelah itu lalu nanti 3 tahun ada yang sudah biasanya setahun itu ya dianggap novice, itu guru baru, lalu setelah itu oleh SK namanya apa ya itu transisi itu ada SK itu dianggap dosen guru yang sudah bagus, itu barangkali akan meningkat keterampilannya, meningkat kepercayaan dirinya dan jadi guru. Bahkan saya nanti udah agak lama meningkat idealismenya. Guru kalau nggak gini surat itu guru misalnya ya. Jadi itu bisa seperti itu. Nanti sebenarnya semakin lama memang guru maupun dosennya harus punya idealisme sendiri akhirnya ya. Karena punya konsep sendiri berdasarkan pengalaman. Ya, itu akan mengembangkan ilmunya sendiri.
ya, sehingga penelitian guru-guru yang senior itu sangat bagus itu untuk mengembangkan teori baru, ya, based on practice, ya. Monggo nanti, ya itu mungkin tambahan saya. Monggo kalau ada pertanyaan atau discussion, monggo silakan. Assalamualaikum Prof. Pak Wagira, Salam. izin bertanya. Ya. Kebetulan saya sedang ngetik proposal disertasi saya. Nah, ini saya membuat pengembangan kurikulum model untuk sarjana terapan di FBS yang rencananya ke depan akan membuat sarjana terapan gitu ya. Lalu ini tadi Prof dan juga Pak Wagiran menyampaikan bahwa perlu mengadakan evaluasi begitu ya. Sedangkan kami di FBS dan di kementerian sendiri belum ada panduan tentang sarjana terapan khususnya untuk yang occupational profession tertentu gitu ya. Terutama untuk jadi kan jualannya itu nanti bahwa karena kita di kampus tetangga itu punya vocational yang sejenis ini ya, yang juga, tetapi jualan yang nanti yang akan diberikan oleh FBS itu adalah ada satu fitur lah, katakan kalau dikatakan fitur itu untuk yang mahasiswa berkebutuhan khusus. Jadi langkah yang saya lakukan sementara ini adalah need analysis begitu ya. Apakah perlu saya melakukan evaluasi terhadap kurikulum apapun? Katakan kemarin saya sudah melakukan evaluasi terhadap kurikulum kampus tetangga gitu. Dan ada beberapa kampus tetangga jauh lainnya yang ada di Jawa Barat dan di Sumatera. Apakah saya perlu melakukan, saya sudah melakukan itu, tetapi saya tidak tahu harus sampai sejauh mana. Tadi Pak Wagiran mengatakan, kalau kemudian akan mendesainnya, ya mungkin yang kita desain adalah katakan strukturnya, karena akan melihat CIPP dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, harus sampai sejauh apa saya melakukan evaluasi tersebut, Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oh ya. Ya masih Bu Tri. Jadi mungkin menurut saya ini assessment udah pas itu, karena kan diperlukan di lapangan itu apa. Kan sudah ada konsep-konsep tentang terapan ya. Jadi nggak perlu mungkin mengevaluasi kurikulum terapannya itu kan konteksnya macam-macam, itu banyak sekali kan. Jadi terapan teknik barangkali beda ya. Jadi hanya perlu definisikan tes sarjana terapan itu apa, itu kompetensi. Biasanya dengan sarjana yang tidak terapan, bedanya apa itu? Konsep kan pasti ada, ya toh? Itu nggak perlu saya pikir. Menurut saya hanya need assessment saja itu. Untuk apalagi nanti juga saya akan mengadaptasi ya, mengakomodasi handicap ya, Mas saya. Ya, anak-anak handicap ya itu bagus itu. Nanti memang itu nanti bisa aja nanti kalau terapan berarti ini terapan murni ya, nanti bukan terapan pendidikan ya. Jadi nggak apa dibuka, itu kan masalah ini dengan handicap tadi. Mohon maaf, Prof. Maksudnya Prof, terapan murni dan terapan pendidikan itu? Enggak, masalahnya kan ini hampir semua murni ya terapannya tuh. Enggak, itu bukan non pendidikan maksud saya, non pendidikan dan pendidikan itu. Tapi yang pendidikan tidak ada ya, sarjana terapan pendidikan tidak ada. BGSM nggak ada dulu. Akhirnya pendidikan ini terapan biasanya. Maaf, jadi masanya sarjana terapan itu berarti kan pada ini ya. Ini di FBS bahasa nih. Ini Mbak ya. Bahasa Inggris, Prof. Jadi nanti Inggris. ada ya, beberapa
occupational profession yang akan dimasukkan begitu, yang dijadikan istilahnya itu semacam major yang akan ada di dalam tawaran yang akan ada di dalam sarjana terapan tersebut. Terutama tourism dan beberapa hal lainnya. Ya, oke, saya paham ya. Jadi ini sebetulnya sudah mengawali ya dari pengembangan PTK Pak, bagian diperluas dari occupational. Jadi tidak hanya vokasi yang kita kenal yang sekarang, ilmu dan lain-lain, itu pada occupational. Masuk ABS itu ke occupational. Bagaimana menyiapkan kerja itu ya? Ya, betul. Ya, jadi ini kalau jawabannya tadi tidak perlu evaluasi saya pikir. Kalau saya ya, tetap assessment. Nanti perlukan apa? Misalnya assessment kan misalnya untuk misalnya punya visi misi kan memberikan prodi kan visi misi, lalu ada tujuan, itu sudah menjadi acuan nanti untuk mengembangkan kurikulum. Lalu kalau nggak salah kurikulum baru itu harus pada sampai kompetensi yang diharapkan dari lulusan kan. Ya, itu saja saya pikir. Jadi nanti need assessment-nya itu ada pada mungkin pada kebutuhan mereka, apakah sampai tingkatan sekian, misalnya pada sampai bisa menerjemahkan atau apa misalnya ya sampai apa tanggal saya nggak paham itu bahasa Inggris, walaupun saya bisa bahasa Inggris belajar lama ya, tapi tetap saja nggak ahli bahasa Inggris. Jadi ini intinya kebutuhan data, jadi ini assessment saja saya pikir tidak perlu dievaluasi. Kalau nanti mengembangkan berarti nanti ya judulnya akan mengembangkan kurikulum itu, ini Mbak, untuk disertasinya apa nanti? Iya, itu mengembangkan brand new kurikulum. Jadi belum ada kurikulum yang seperti itu, belum. Ya, oke. Ya, ini assessment karena ini baru something new. Ini assessment. Kalau ada yang modalnya existingnya ya nanti dievaluasi di situ. Bukan dievaluasi tapi saya lebih suka untuk preliminary risetnya itu ya semacam analisis kelemahannya apa, ya, kelemahannya apa, kelebihannya mah ya sistem kalau ada, kalau belum nah ya nggak akan ada analisis lah, nggak akan dievaluasi. Jadi need assessment-nya yang diperlukan. Gitu. Jadi preliminary risetnya nanti untuk mengembangkan R&D-nya itu pakai need assessment. Oke. Itu. Terima kasih. Ya, kalau saya begitu. Enggak bagian kalau ada. Terima kasih, Flori ya. Ini penelitiannya mau apa? Mau menghasilkan satu rumusan kurikulum, gitu ya. Mungkin dari garis besarnya dulu. Hasil ending dari disertasinya itu mau apa? Apakah mau menghasilkan satu rancangan kurikulum, ataukah mungkin ada sesuatu yang memang cukup besar atau besar yang sebetulnya justru penting dikembangkan sebelum kurikulum itu jadi. Jadi misalnya tadi occupational education for difabel misalnya. Itu apakah sudah konsep yang familiar atau jangan-jangan itu satu konsep baru di Indonesia yang perlu dirumuskan secara detail dan bahkan itu punya nilai kebaruan tinggi misalnya. Sehingga nanti akan ketahuan fokusnya. Artinya kalau memang occupational education for difabel tadi misalnya, bahkan nanti sampai muncul sebetulnya untuk level di diploma ya. Nah, level diploma itu sebetulnya apa? Bentuknya seperti apa? Kemudian profilnya seperti apa? Termasuk bahkan nanti kalau kita lihat apakah juga nanti orientasi ke sertifikat kompetensi khusus difabel misalnya. Kalau itu dirasa masih menjadi sesuatu yang baru, konsep baru yang justru akan memiliki nilai kebaruan, mungkin kita bisa fokus ke sini dulu kan gitu. Nah, mungkin nanti penelitiannya bisa jadi ya
lebih ke eksplorasi, mungkin kualitatif, mix dan sebagainya ya. Tapi hasilnya adalah konsep baru itu ya yang akan menjadi dasar kalau nanti akan dirumuskan menjadi lebih implementatif kan gitu ya. Kalau itu dirasa sesuatu yang baru, mungkin kita bisa fokus di situ daripada nanti kita masih berfokus pada produk. Ya, ada need assessment tadi juga, lalu ada pengembangan kurikulum dan tadi wujudnya tadi, kan ini mekanistik ya. Sehingga nanti barangkali ada sesuatu istimewa yang sebetulnya menjadi harapan besar. Kita harus fokus. Mungkin seperti itu saya kira kalau memang dirasa itu sesuatu yang baru, barangkali kebaruannya ada di situ. Karena kalau kita lihat di kemarin di Fed Research gitu ya, itu kan berbicara tentang skill ya, skill di kejuruan atau skill di vokasi itu kan merupakan salah satu bagian dari riset kan gitu ya. Sehingga kan menemukan konteksnya. Lalu benar tadi juga dengan Prof. Parsino tadi kan ini sebenarnya lebih ke need assessment gitu ya. Need assessment atau mungkin juga ada technical need assessment gitu ya. Nah, need assessment itu kan ada beberapa macam pendekatannya ya. Ada yang mungkin pendekatan filosofis, ada pendekatan ahli, ada yang task analysis atau mungkin pakai dakum gitu silakan. Tapi nanti saya kira supaya memang prosesnya begitu, tapi supaya nanti menjadi nuansa juga artinya disertasi kita itu memiliki kedalaman mungkin dari sisi pengemasan ya. Kalau nanti disertasi judulnya need assessment vocational education for difabel, kayaknya judulnya nggak menarik ya, mekanistik ya. Pengembangan kurikulum itu kemasannya ya, meskipun isinya luar biasa tapi kemasannya mungkin harus dilihat. Nah mungkin nanti dilihat apakah nih, tapi saya kira didalami yang need assessment itu. Nah mungkin nanti barangkali metodenya bisa agak fokus gitu barangkali kalau tidak R&D, karena kalau R&D kan kita agak terkejar oleh mau pakai DBR. Ya, silakan aja. Karena kalau R&D mungkin kita agak terkejar oleh waktu dan mekanisme ya. Itu paling itu kita agak terdorong oleh mekanismenya gitu. Kalau konseptualnya sudah kuat tidak masalah. Tapi sepertinya ini kok menarik, ini konsep baru ya agak asik di situ saja lah misalnya di konsep yang baru. Ini akan menjadi referensi. Mungkin itu ya. Nah, metodenya mungkin silakan saja, tapi kalau hasilnya itu satu rumusan tentang bagaimana occupational education for difabel, lalu subjeknya mungkin di D4, di seni lagi misalnya, itu saya kira kok akan lebih menarik. Metodenya monggo, mungkin nanti Prof. Parsino bisa, metodenya ini saja kan gitu ya. Saya kira mungkin lebih, kalau menurut saya kok lebih kebaruannya lebih tampak ya. Ya. Terima kasih Prof. Parjono dan Pak Wagiran atas sarannya. Jadi di sini memang saya sudah mantap dan artinya saya berangkatnya itu dari need analysis, lalu kemudian saya membandingkan mengapa ini perlu begitu ya, mengapa ini perlu dimunculkan karena ini belum ada di Indonesia begitu yang kemudian akan menjadi jualan dari FBS sendiri. Lalu kemudian saya akan menggunakan dua teori besar, teori utama, yaitu tentang kurikulum teori dan human capital teori. Seperti yang Pak Wagiran tadi sampaikan bahwa ini apa nanti misalnya sampai tadi misalnya sampai O tadi, sampai outcome tadi, occupational-nya itu dapat itu indikatornya apa, lalu apa yang harus dilakukan oleh katakan siswa yang difabel tadi sampai kemudian bisa menjadi sebuah occupational sampai melahirkan suatu keahlian dan menghantarkan pada sebuah pekerjaan, sebuah keahlian yang bisa ditawarkan pada dunia industri. Jadi saya akan menyandingkan antara education kurikulum dengan kebutuhan dunia industri yang karena memang yang untuk difabel ini belum so far belum ada yang menyentuh bagaimana membuat kurikulum khusus untuk mereka begitu. Kemarin itu juga di PVBO, mata kuliah PVBO, kebetulan saya yang di bagian
untuk SLB-nya memang itu belum ada begitu setelah ditelusuri. Memang ada kebijakan-kebijakan apa namanya misalnya peraturan pemerintah dan sebagainya yang melindungi tentang kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, inklusif dan sebagainya, tapi belum menyentuh pada occupation-nya bagaimana. Jadi hanya berakhir sebagai tukang pijat dan sebagainya, yang artinya kalaupun mereka kuliah itu tidak sampai pada apa yang harus dilakukan oleh langkah nyata yang diberikan gitu. Jadi begitu mungkin Prof dan Pak Wagilan. Terima kasih. Ya, oke, monggo. Saya kira sangat bagus. Cuma warningnya ini Prof ya. Warningnya kalau ini kan nanti ya memang betul akan dihasilkan satu kurikulum yang memang basisnya kuat ya, dari hal yang kuat ya. Tapi mungkin fokusnya saja, artinya jangan-jangan justru yang lebih esensial itu menemukan formula itu. Ya, kurikulumnya ya gitu ya. Tetapi jangan sampai nanti ada kritik yang begini. Ini disertasi apa laporan tim pengembang kurikulum? Ya, Prof ya. Karena kalau kita yang penting kurikulum udah bagus begini, ya tapi proses kurikulum itu kan ya visi, misi, profil, capaian, lalu CPMK, struktur, itu kan proses mekanistik gitu. Padahal yang istimewa itu ini loh, justru yang luar biasa kita menikmatinya itu di menghasilkan konsepnya itulah. Kalau itu kita berandai-andai di situ, berfokus di situ, saya kira kalau sangat asik orang akan enjoy. Daripada nanti ini terkuburkan jadi mekanisme tadi. Baik. Nanti barangkali ada pertanyaan gini ya, Prof. Ya agak pedes ya, Prof ya. Jangan-jangan pedes ini laporan disertasi apa laporan tim pengembang kurikulum gitu ya. Ya enggak apa-apa. Sekarang aja daripada nanti pas ujian tanya itu ya, Prof. Insya Allah. Jadi saya main yang cukup dalam ya di bagian konsep apa namanya konsepnya tadi seperti apa. Jadi ya behind the scene-nya betul-betul harus dalam gitu ya. Ya, nanti kira-kira kalau kita berita metode atau metodologi ya, ada 2 R&D itu ya, atau nanti grounded. Sorry itu mak grounded nanti ya minggu depan ya insya Allah kita menginjak ke sana. Walaupun sudah minggu 8 tapi biasanya nyantai aja, match-nya kapan saja. Ya nanti biasa grounded supaya nanti punya nilai disertasi tadi kebaruan, konsep baru tentang kalau itu betul baru kan memang baru sih kalau dulu sudah ada apa namanya tanda-tanda sebelumnya mau ke occupation ya, itu FBS itu yang bahasa Inggris terutama atau bahasa Indonesia lah kan dari penerjemah dari penerjemah apa lagi ya, korektor. Nah sekarang proof reading berarti ya pekerjaan sing ada nilainya pekerja ya, dan nilai kerja dia occupation atau vokasi. Jadi bagus saya pikir. Jadi saya ini yang apakah bahasa itu okupasi itu sudah lama, bahkan ada mahasiswa S2 itu yang masuk dari FBS, lulusan FBS maksud saya, bahasa Inggris juga masuk S2 bingung apa, kita itu bingung, wah ini bahasa Inggris masuk vokasi gimana ini, padahal ternyata itu kan ada itu kelompok occupation ya. Jadi itu sebenarnya memperluas. Jadi kita sebenarnya selalu diklat dulu ada apa namanya option diklat ya. Konsep diklat itu sebenarnya kan occupation itu konsepnya, bukan pivot ya. Jadi kalau itu yang baru saya pikir nanti bisa saja sudah menggunakan grounded ya, tapi kalau enggak ya R&D mengembangkan pengembangan kurikulum okupasi. Jadi kita nanti tapi sebenarnya udah betul assessment walaupun itu suka dipakai untuk pengembangan kurikulum, mengajukan prodi baru kan. Ya. Pasti ada assessment pasti. Tapi ini dalam rangka untuk R&D atau untuk apa nanti ya. Kalau grounded nggak perlu net assessment, tapi kalau nanti R&D banyak perlu grounded. Perlu apa namanya? Perlu need assessment. Gitu ya. Prof tanya lagi, kalau pakai DBR masih boleh kan Prof ya? Masih masuk ya Prof?
Saya bisa itu, ya. Bisa. Belum mau mendalam itu ya. Apa itu, apa namanya? Design based research. Oh, design based research. Ya, ya coba kita bisa aja asalnya ada. Sebenarnya riset itu gampang, Mbak. Memang ada yang baku ya. Baku dalam arti sudah dipelajari selama ini ahli-ahli gitu. Tapi kalau ada yang metode yang baru, itu kita nggak alergi. Siapa tahu nanti Mbak Tri, Mbak Flori itu nanti justru menjadi apa namanya ya, leader. Jadi pembaru dalam kurikulum. Ya, jadi jangan takut. Dari metode itu bukan asal memenuhi persyaratan pencarian kebenaran ilmiah itu dipatuhi, itu sudah betul, whatever. Tapi belum ada namanya. Belum ada namanya itu dalam diskursus wacana metode itu belum ada namanya. Yaitu kalau sudah memenuhi persyaratan secara filosofik itu mencari kebenaran ilmiah, itu ya sudah betul. Itu ya. Itu jadi nanti saya terus terang yang itu masih belum mendalami. Mohon maaf, yang design based research. Tapi bukan penelitian pada desain itu ya. Ya, itu sementara gitu dari mungkin ada. Ya lanjutkan aja, jangan berhenti situ, nanti kan ada cara. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Wagilan. Kalau masih ada, karena metode sekarang kan banyak sekali, makanya kita hanya garis besar ya. Dan penguasaan itu kan akhirnya nanti hanya menguasai satu metode untuk disertasi. Nanti yang lain-lain harus belajar sendiri dari begini, dari interaksi dan sebagainya. Ya, silakan, masih ada yang lain.